Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pemirsa di Mimang Jaya Channel. Hari ini aku lagi mau ke kebun durian ya pemirsa. Ini adalah di desa kami, Desa Pekauman, Kecamatan Madukoro, Kabupaten Banjarnegara. Di sini untuk masalah pertanian bervariasi pemirsa. Ada yang senang jagung, dia tanam jagung. Ada yang senang padi, dia tanam padi. Dan intinya semua itu bisa memberikan hasil untuk keluarga ya. Baik padi maupun jagung, semua itu adalah tanaman pangan yang mendukung kehidupan kita semua di bumi ini. Nah, terus kita akan menuju ke kebun durian. Kebun durian saya yang saya tanam sekitar 3,5 tahun yang lalu ya, hampir 4 tahun. Ini kita akan perlihatkan seperti apa. Mari kita lihat bersama-sama. Ini cuacanya lagi mendung pemirsa. Ini kayaknya mau hujan ya. Ini sekitarnya udah pada hitam-hitam itu. Langitnya sudah hitam, itu mendung menandakan mau hujan. Coba nanti kita jalan aja terus. Syukur-syukur nanti bisa hujan. Memang kita tunggu-tunggu hujannya dari kemarin. Udah ada sekitar 1 minggu nggak turun hujan. Oke, kita jalan terus menuju sentra durian Simimang. Nah, ini kita udah nyampe di perbatasan desa. Ini adalah perbatasan desa. Ini adalah yang atas itu Pekauman, yang di sebelah kiri saya Desa Pagelak. Ini turun adalah batas desa atau sudah masuk wilayah Kota Yasa, sama-sama Kecamatan Madukoro pemirsa. Di sekitar sini saya tanami durian di dalamnya, tapi untuk pinggiran sini kita tanami pohon ler-side. Kalau orang Jawa ngomongnya reside ya. Kalau di tempat kita Madukoro itu namanya reside, tapi ada yang ngomongnya ler-side. Nah, ini muter kita tanamin pohon seperti ini, berfungsi untuk saya itu mengamankan kebun, karena kita buat pagar juga ya. Nanti langsung masuk ke bawah ke sana, kita buat pengaman kebun. Yang keduanya, niatnya saya mau budidaya ternak. Semoga nanti bisa berhasil ya. Ini malah mendung-mendung pemirsa. Ini kalennya mendung. Kalau hujan bisa banjir di sini pemirsa, karena mendung seperti ini. Tuh. Nah, lancar. Kita akan masuk ke dalam kebun ya. Ini ler-side yang saya tanam dulunya sudah lumayan lah, udah tumbuh menghijau seperti ini. Nah, ini yang baru saya tanam tadi pagi. Ini baru saya tanam. Kita lagi nyari bibitnya ya, yang buat kita semai lagi di sini. Ini nanti rencananya setelah ditanamin kayak gini, harapannya nanti ini hidup
bisa buat pagar kebun, dan bisa dimanfaatkan daunnya untuk bisa dijadikan pakan ternak. Nah, itu pemirsa, inilah pohon durian yang sudah dikarantina ya, sudah dicongkel. Ini sudah ukuran 2 meter up. Untuk teman-teman semua yang membutuhkan bibit durian simimang jenis dongkelan ya, ini semua di sini sudah didongkel semua, kecuali yang mau kita sisakan untuk produksi. Nah, sekitar ini semuanya sudah didongkel, dan ini akan kami jual bila teman-teman semua membutuhkan. Harganya tidak usah mahal-mahal, cukup WA di tempat saya, di nomor telepon saya 085 227 369 836. Sekali lagi di 085 227 369 836. Nah, kita masuk lagi. Nah, ini pohon yang mau kita ambil buahnya nanti, kita sisakan buahnya nanti. Ini saya menanam pohon durian di sini ada sekitar 150 batang pemirsa, 150 batang yang kita tanam di sini. Alhamdulillah, jarak sudah 3,5 tahun lah ya, hampir 4 tahun. Ini sudah, kemarin sudah ada yang mulai mengeluarkan bunga ya, sudah belajar berbunga. Tapi karena ini musimnya musim hujan yang sangat berlebih, jadi kebanyakan masih rontok ya, karena mungkin itu adalah bunga pertama yang keluar di tahun ini atau di pohon yang baru, jadi masih belum bisa menyisakan. Tapi sebagian juga sudah banyak yang menyisakan, sudah menjadi pentil, bahkan sudah pernah kita makan buahnya seperti ini. Ini semuanya yang ada di sini sudah didongkel semua pemirsa, sudah didongkel semua, karena ini dulunya mau buat produksi dan buat dongkelan. Jadi yang tidak kami ambil untuk produksi semuanya didongkel, dikarantina. Dan untuk teman-teman yang membutuhkan, silahkan datang saja ke sini langsung, pilih-pilih bibit, mau yang kayak apa, mau yang sudah berbunga juga kadang ada, yang sudah mengeluarkan bunga ada. Tapi biasanya kalau sudah ada yang mengeluarkan bunga, langsung disikat aja untuk teman-teman kita semua yang nah, ini dongkelan yang baru kemarin baru dipindah, tapi kelihatannya agak layu, ini perlu disiram. Mana ada embernya, mana ya, harusnya disiram dulu biar enggak menguning karena dia kekurangan air pemirsa. Nah, ini embernya. Ini adalah tempat air ya, yang biasanya kalau di musim kemarau ini got yang ini kita penuhin air ya, harapnya nih kita penuhin air di sana untuk penyiraman di musim kemarau. Ini juga seperti ini, kita siapkan bahan embungnya. Nah, kita siram dulu. Wah, ini kayaknya musimnya lagi dicegah ya. Kalau orang Jawa ngomong itu lagi diterang. Jadi musimnya harusnya hujan, tapi karena ada sahabat kita yang kadang membutuhkan kemarau, alias lagi hajatan atau lagi ada acara apa, ini sengaja dikemarauin. Ya memang
dia lagi butuh ya pemirsa ya, lagi butuh juga. Yang namanya Allah itu sifatnya Rahman Rahim. Jadi minta terang dikasih terang, minta hujan dikasih hujan. Ini saya siram-siram dulu pemirsa. Nah, ini juga kelihatannya menguning karena sebenarnya aslinya kita pakai sedotan air, pakai diesel. Tapi karena dieselnya masih dipakai temen, akhirnya kita ya nggak apa-apa lah, kita saling bantu membantu sesama teman. Kalau lagi butuh ya kita kasihkan, intinya dipinjamkan. Nah ini pemirsa, ini adalah pohon durian yang kemarin mengeluarkan bunga, sempat mengeluarkan bunga. Ini sebagian ada yang rontok tuh, bunganya pada jatuh kayak gini. Tapi ya alhamdulillah masih ada yang nempel-nempel juga ya, walaupun nggak banyak, harapannya kan bisa tersisa pemirsa. Itu nggak banyak tapi alhamdulillah masih ya pada nempel kayak gini. Walaupun kadang ya namanya buah durian pasti ada kerontokan lah ya, nggak mungkin pohon durian itu bisa jadi bunga semua, jadi buah semua, tetap pasti ada kerontokan. Nah itu tadi kesenggol juga rontok. Nah harapannya yang ini nanti bisa ya menyisakan, walaupun nggak terlalu banyak. Kalau bisa menyisakan, intinya kita kan sangat bahagia karena pohon durian ini baru 3,5 tahun pemirsa. Lanjut lagi ke sini. Nah, ini yang mau buat produksi juga ini. Si pemirsa, di sini kita tanamin odot pemirsa. Nah, ini karena musimnya musim hujan. Kemarin kan hujan terus ya, berhari-hari ya, sampai 1 minggu hujan terus. Karena ini posisinya di sawah, jadi saya pembenahan parit pemirsa. Ini saya gali lagi. Nah kita gali lagi ke sana, harapannya kalau musim hujan itu air bisa terbuang dengan sempurna. Air bisa terbuang dengan sempurna. Di sini nggak ada endapan air. Kalau airnya menggenang terus kan ya bang, di sawah pemirsa ya, di sawah pastinya banyak air. Jadi kalau menggenang tekstur tanahnya itu tidak kering alias blenyok terus, untuk pertumbuhan pohon durian pun akan terganggu. Tidak mungkin maksimal kalau akarnya itu tergenang air pemirsa. Lihat lagi ini kemarin juga sempat mengeluarkan bunga. Ini lagi tumbuh daun baru pemirsa. Kemarin habis gugur daunnya, lalu ini sudah mulai keluar dan mulai menghijau kembali. Ini sama juga ya. Nah ini kemarin kita sudah tanemin pohon odot atau suket odot ya. Nih kita udah tanamin suket odot. Nanti rencananya kita di sini ini ya, dengan luas lahan sekitar 1 hektar di sini yang kita tanami pohon durian ini. Nah itu yang putih-putih itu adalah pupuk kandang pemirsa. Pupuk kandang yang sudah kita ambil dari pemiliknya, lalu kita bawa ke sini. Dan cara pemupukan kami itu tidak disebar pemirsa, itu dikasihkan saja. Nek wong Jawa bilang itu digeletak-geletak nang ngisor wite baik. Nanti yang kita akan manfaatkan adalah resapan dari pupuk tersebut. Karena ya kalau di awur-awur itu biasanya kalau kita kita sebarkan itu sih bagus. Tapi kalau belum matang itu akan jadi pemicu jamur pemirsa. Jamur akar itu sangat membahayakan. Nanti akan tumbuhnya ada engkuk, ada cacing.
Cacing yang terlalu berlebihan juga bisa menyebabkan pertumbuhan pohon durian menjadi kurang bagus. Itu satu. Terus engkok juga. Engkok itu yang gedenya kadang sejempol-jempol itu, seibu jari itu kan kayak orang Jawa itu ngomongnya engkok lah, gendon lah. Nah itu kalau terlalu banyak, populasinya terlalu banyak juga akan sangat mengganggu. Dia akan memakan akar durian yang masih muda. Nah, ada lagi ini. Nah ini pohonnya. Nah, ini. Nah, tuh kita lihat muter. Iya. Nah, ini kita sudah ada sekitar 1/4 menit ya kita jalan-jalan di kebun durian nih. Nah, ini jaraknya sebenarnya 10 meter pemirsa. Jarak dari yang ini sampai yang itu sebenarnya 10 meter. Jadi 4, segi 4, tapi tengahnya kita kasih 1. Jadi akhirnya 5 meter. Jadi 1, 1, 4-nya dari keempat jarak pohon tersebut tengahnya kita kasih 1. Nah, seperti ini. Ya kan ada 1 kan? Ya. Nah, yang itu sama yang ini. Terus yang ini. Nah, itu 10 meter jaraknya sampai sono. Nah, ya tengahnya ini kita kasih 1 seperti ini. Supaya agak ngirit tempat lah ya. Jadinya kalau kita punya tempat yang sempit ya bisa lumayan ada tambahan 1 pohon. Lumayan seperti itu. Ini kita udot semua. Tuh kita jalan lagi. Nah, ini juga. Nah, jalan terus. Ini ada pohon pisang yang baru saya tanam pemirsa. Nah, ini juga. Nah, di sini rencananya akan saya bangun tempat untuk budidaya ternak kambing pemirsa. Ini ada nanasan juga di sana. Masih panjang. Ini adalah nanas madu dari Kediri pemirsa. Nanas madu Kediri. Ini hasilnya seperti ini. Nah, itu udah gede ya. Aku agak risih kalau jalan di sini. Karena biasanya di sini ada ularnya bisa. Aduh, kadang-kadang ada ularnya jadi agak takut lah kalau jalan di sini. Nah, itu adalah nanas. Tumpang sarinya adalah pohon nanas. Dulunya kita pohon nanas, tumpang sarinya, dan rencananya nanas ini juga akan kita kurangi lagi untuk kita tanduri atau kita tanami suket pancong atau odot seperti ini. Ya lumayan lah. Lumayan sudah bisa menghasilkan kemarin. Nanas-nanas ini juga semua sudah berbuah ya. Nah, cuman kita di sini punya rintisan kepengen mengembalakan kambing. Jadi nanti kita akan pagar ya keliling ke sana. Kita akan budidaya kambing. Rencananya kambing ini juga akan kita kasih makan rumput odot seperti itu. Nah, itu sebelah selatan udah hujan pemirsa. Udah hujan gede. Oh, udah hujan gede. Tapi sini masih kemarau, tapi udah ada tuh. Udah ada ciri-ciri mau turun hujan. Nah, ini nanasnya pemirsa. Ini nanas madu Kediri. Mungkin karena ditanam di sini tekstur tanahnya
berbeda atau gimana ya. Jadi ada yang gede sampai 3 kilo 4 kilo, ada yang cuma 1 kilo ya. Namanya juga usaha ya pemirsa ya. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin kemampuan kita, keluarkan semua. Tapi kalau masalah hasil sudah ada yang ngatur, jadi kita tetap harus pasrah dan tetap bersyukur pemirsa. Ini tumpang nanas madu, tumpang sarinya nanas madu. Nah, selain nanas madu, di sini juga ada jeruk pemirsa. Nih, tuh buah jeruknya udah pada kuning-kuning, mau pada mau matang tuh pemirsa. Tapi sayangnya ini jeruk lemon pemirsa, jadi nggak bisa dinikmati langsung. Harusnya dibikin minuman, dibikin jus. Tuh, kalau seandainya ini pohon jeruk yang santang madu atau jeruk yang biasa kita makan, itu pastinya bisa enak ya kita makan. Tapi sayangnya ini California, khusus untuk dijadikan minuman, jadi nggak bisa dimanfaatkan atau makan langsung, nggak bisa pemirsa. Oke, jalan lagi. Aduh, tuh rumputnya tebel banget, rumputnya tebel banget. Sebagian sudah kita kurangi, ini juga sudah kita kurangi pohon nanasnya ya, karena akan ada pergantian suket odot, suket pancong. Nah, kita tinggal menunggu pohon yang sudah ada buahnya itu masak, dan rencananya nanti kita akan kurangi ya. Nah, ini pemirsa, pohon durian saya yang sudah berumur sekitar 3,5 tahun. Mudah-mudahan nanti bisa sesuai harapan ya, karena di sini ya kita punya rencana mau kita jadikan edukasi wisata untuk anak-anak. Nanti kita akan bikin kandang kambing, kita akan bikin kandang bebek, dan kita akan membuat ini sawah atau kebun yang ada di sini kita jadikan wisata. Harapannya seperti itu. Nah, kita udah dari ujung barat tadi, yang di atas, kita nyampe di sini, nyampe ujung timur sebelah atas. Nah, itu pemirsa keadaannya, diranya, pohonnya seger-seger semua pemirsa ya. Dan di sini sudah kita antisipasi, kita tanam lirsidih juga. Rencananya nanti buat pagar hidup yang di sini kita tanam, mudah-mudahan ini bisa hidup dan sesuai harapan. Ini kita buat pagar ya, nanti setelah dia tumbuh juga bisa kita manfaatkan untuk kita jadikan pakan ternak seperti itu. Ini kembali lagi, ini pohon durian jenis simimang, karena semua yang kita tanam semua adalah jenis simimang pemirsa, nggak ada yang lainnya. Nah, kita residenya
kita paling sekitar setengah meter ya, yang kita tancapan di sini ada paling-paling sekitar setengah meter. Nanti ini kita buat tajar hidup juga, langsung ke sana. Ini semua ada nanasnya juga. Ini semua sudah saya tanemin. Nah, ini sudah mulai mengeluarkan tunas baru seperti ini. Nah, kan sudah bertunas, lumayan lah. Nanti kita buat pakan ternak. Intinya kalau kita mau budidaya Lirsidae juga kita nyarinya batang yang udah agak gede pemirsa. Usahakan batang itu nggak sampai lecet, jangan sampai lecet. Lalu cara penerapan atau memasang pohon Lirsidae yang kita tanam itu, kita sistem dipanja pemirsa. Jadi kasih lubang dulu, kita kasih lubang dulu, dipanja. Caranya wong Jawa itu dipanja, terus nanti ini dimasukkan. Kalau sistemnya kita tancapkan tanpa ada lubang duluan, nanti ujung yang kita tancapkan akan menjadikan kelecetan di kulit Lirsidae ini, dan akhirnya kadang-kadang membusuk pemirsa, dan dia gagal mengeluarkan akar, akhirnya mati pemirsa. Kita jalan lagi. Ini juga kita tanamin pohon pisang sebelum, wah ini nanasnya juga udah ditik orang ya. Sudah dimakan orang, enggak apa-apa, namanya juga di sawah. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang rumput. Nah ini kadang-kadang dia udah kehausan, kelaparan ya, namanya orang juga ada yang penting ada dimakan seperti itu. Sebenarnya sih nggak boleh, dan itu namanya mencuri, itu nggak boleh, tapi ya kadang-kadang ya suka-suka mereka lah. Intinya tergantung pada mereka semua yang melakukan. Ya udah, kita jalan lagi. Ada pohon pepaya juga. Pohon pepaya ini kita tanam pohon pepaya California ya. Buat jarang dulunya ini pernah kita bikin semuanya pohon pepaya. Ada berapa pohon dulunya kita tanam, tapi setelah kemudian kita bergantian, kita ganti pohon durian. Jalan lagi terus. Nah, ini adalah, nah itu pohon jagung yang bawah. Nah itu yum. Nah itu pohon jagung. Ada yang senang jagung, ada yang senang padi. Tapi ada yang senang pisang, juga ada yang senang durian pemirsa. Nah next kita jalan lagi. Ini nyampe sana sudah kita kasih tajar hidup semua ya. Ini pohon nanasnya. Nah ini juga ada pisangnya pemirsa. Kalau orang bilang itu ada yang mengatakan pisang tanduk, padahal ini adalah, kalau di sini itu pisang Masya Allah pemirsa. Pisang Masya Allah. Nah kayak mirip pisang tanduk. Kalau pisang tanduk itu kan cuman 2 rep atau 3 rep ya. Tapi kalau Masya Allah ini dia itu bisa sampai 9. Zoom, kita zoom. Nah tuh, kita zoom, itu banyak sekali. Berarti ada sekitar 9 telapak ya, 9 epek. Kalau orang Jawa itu ngomong 9 epek. Nah ada 9 tumpukan. Pisangnya ini besar sekali pemirsa. Kalau yang subur, kita bilang kalau yang subur ini satu pohon aja untuk satu tandan ini kita pikul itu agak berat ya. Ini termasuk sedang. Kalau ini berarti termasuk sedang, nggak terlalu subur lah, sedang. Jadi masih bisa kita panggul atau kita pikul, karena bawahnya sudah seperti ini. Nah duriannya sudah seperti ini.
Nanti kalau ini sudah tua kita potong supaya tidak mengganggu pertumbuhan pohon durian. Kita jalan lagi. Nah, ini pohon jaraknya sini sama yang itu adalah sekitar 10 meter. Di sela-sela ininya kita tanamin pohon nanas, tapi karena nanasnya kurang terawat ya, rumputnya itu tebel banget. Nah, itu nanasnya yang gede nyampe kayak gini pemirsa. Nanas madu gelut. Kalau yang gede segini, ada yang lebih gede lagi. Kita jalan lagi. Nah, ini pohon pepaya pemirsa. Kita bisa lihat pohon pepaya ini sudah mengeluarkan bunga pemirsa. Dan ciri-ciri pohon pepaya ini yang kalau bunganya seperti ini biasanya, nah itu agak kecil terus belenduk gede, lonjong. Ini biasanya pepaya ini akan pepaya yang panjang ya, bukan pepaya yang bulat ya. Kita bisa lihat dari bunganya. Kalau bunganya seperti ini pemirsa, nah ini adalah pepaya yang panjang. Pepaya yang panjang itu bukan yang bunder. Nah ini yang betina. Terus ini yang jantan seperti ini. Nah itu kan beda kan. Nah ada bedanya. Nah kita lihat pohon yang bunganya itu, pohonnya yang bundar, keluarnya bundar. Nanti kita lihat ini adalah pohon pepaya yang panjang, buahnya panjang seperti itu. Kita akan memperlihatkan yang kelihatannya nanti dia berbuah bulat. Dan untuk pemasarannya itu banyak permintaan yang panjang pemirsa. Kalau yang bundar itu enggak begitu laku di pasaran ya. Waduh, apa itu? Nah, nih kalau seperti ini penampakan. Nah, penampakannya seperti ini. Biasanya dia bundar pemirsa. Kalau penampakannya kurang jelas ya. Nah, seperti ini bunganya. Biasanya dia bundar pemirsa. Itu udah hasilnya bundar tuh. Kan? Bundar. Tapi kalau agak ini kan langsung dari pangkal itu langsung benduk langsung ya, nggak ada pengecilan dulu. Biasanya kecil dulu baru belenduk, baru itu bundar. Nah beda dengan ini. Kalau ini dipastikan pasti ini nanti buahnya itu akan keluar panjang. Nah, jadi nanti kita sisakan. Tapi untuk yang bundar-bundar biasanya kita ganti lagi atau kita potong ya, karena di pasaran nggak terlalu laku yang bundar-bundar pemirsa. Terus jalan lagi terus. Untuk pemirsa yang lihat channel saya ya, tolong bantu saya ya dengan cara menyubscribe atau like, lalu tekan tombol lonceng atau notifikasinya ya, supaya kita bisa berbagi pengalaman sekitar dunia pertanian untuk durian atau nanas dan sebagainya. Nah paritnya itu apa tuh, saya sampai bingung sebenarnya kalau jalan di sini. Kadang-kadang ada ularnya pemirsa, jadi takut. Nah itu semuanya mengeluarkan buah sebenarnya ya.
Itu walaupun gerugut-gerugut kayak gitu juga buahnya sebenarnya banyak kita zoom. Nah, itu ada buahnya tuh kan. Nah, buahnya sebenarnya banyak. Nah, jalan lagi. Kita jalan lagi. Ini ya susulan pemirsa. Kemarin ada yang mati juga karena kita tanam juga, kadang-kadang ada yang mati lah ya. Ini ada kita susulan jadi masih kecil, beda dengan yang lain. Itu juga ada pohonnya pisang lagi yang lagi berbuah pemirsa. Nah, kita selingi masih ada pohon jeruk. Nah, yang sini sudah kita tanamin tajar hidup dengan menggunakan Lercide. Juga ada pohon teteannya juga untuk lebih bisa merapatkan lagi. Nah, itu ada pohonnya seperti itu. Itu biasanya kita tanam untuk lebih merapatkan tajar yang kita tancapkan di sini akan lebih rapat lagi. Jadi harapannya untuk keluar masuk agak susah. Untuk orang lain maksudnya seperti itu. Kalau untuk kita sih kita jalan terus. Nah. Aduh, sempit. Ini pohon duriannya semuanya alhamdulillah sempurna ya untuk pertumbuhannya. Nah, di sini kita rencananya akan bangun peternakan dengan semi umbaran. Rencananya nanti kita keluarkan untuk makan sendiri. Nah, jalan terus. Kita kembali lagi di lahan yang pertama. Nah, ini kita sudah buat jalan naik terus ke atas. Ini nanti kita jalan tengah ya, untuk jalan yang ada di tengah, biar kita untuk perawatan, pemupukan ataupun lain-lainnya kita bisa enak. Nah, ini sudah kita tanemin juga kemarin tuh teman-teman yang masang pohon odot ya, tanaman odot. Baru 1 hari yang lalu kita tanam, jadi belum ada pertumbuhan yang kelihatan. Terus sebagian juga sudah ada yang tumbuh. Untuk sebelah yang ada di timur sudah kemarin kita tanam, sudah mulai bertunas walaupun belum terlalu tinggi ya, atau belum tinggi, baru muncul tunas baru. Kita jalan terus. Nah, ini pemirsa, kita akan memanfaatkan lahan pohon durian, dan kita di seputarnya baru kita tanemin odot untuk pakan ternak. Jadi nggak nganggur-nganggur banget pemirsa. Nah, kita bisa lihat itu masih jauh ya pemirsa, masih ada di seberang sana, masih perjalanannya masih jauh pemirsa. Nah, itu pupuknya. Masuk lagi. Nah, ini pohon yang ini kemarin juga mengeluarkan bunga, tapi karena masih terlalu kecil, juga karena curah hujan yang gede banget kemarin, ini udah pada
terjun payung pemirsa. Sudah pada terjun payung, alias sudah pada geletak nang lemah. Aduh, itu menyisakan cuma satu pemirsa, menyisakan satu saja. Nanti kita lihat lagi, kita jalan lagi. Ini adalah pohon ketela yang saya tanam juga di tempat embung ini ya, karena ini adalah embung penyimpan air sebenarnya. Di kala musim kemarau kita ada tampungan air di sini, tapi kalau musim hujan kita keringkan supaya di sini tidak ada resapan air yang terlalu banyak. Nah, ini musimnya sebenarnya masih musim kemarau, tapi musimnya sekarang sudah berubah. Yang seharusnya kemarau malah turun hujan terus, jadi terpaksa saya keringin, ya nggak apa-apa lah. Ini hujan itu juga sesuatu yang dibutuhkan sekali oleh para petani, walaupun kadang-kadang ada yang nggak suka hujan, ya sesuai kebutuhan lah. Kalau petani itu ya butuhnya air hujan untuk penyiraman, pengairan sekitar tanaman. Untuk pedagang-pedagang es, minuman yang sukanya panas-panas, dia nggak suka hujan, karena kalau hujan jadi minumannya nggak begitu laris, kan seperti itu pemirsa. Masih jalan terus. Ini juga kita gali lagi, nanti kita lebih dalam karena di sini, nah itu masih ada air yang tersisa di sini. Jadi harapnya nanti ke sana. Nah, kita buat lubang parit air supaya air bisa mengalir ke sana. Tapi kita lihat ini masih kurang dalam, nanti kita akan perdalam lagi karena di sini juga masih agak naik sedikit. Jadi kalau nggak miring itu airnya akan mudah menggenang di situ. Ya, untuk pemirsa semua di rumah ya, untuk yang mau budidaya tanaman durian, jangan ragu-ragu. Cepat-cepat kalau sudah musim tanam alias musim hujan, manfaatkanlah. Jenengan punya tanah jangan sampai nganggur pemirsa. Karena kalau tanah dibiarkan saja, nggak ada tanamannya sama sekali, juga tidak akan mengeluarkan hasil. Tapi kalau kita bragedi atau kita modeli dengan sesuatu yang menghasilkan, maka kita berharap sopo nandur bakal ngunduh. Nah, kalau nandur iki pasti ngunduh ben-bene Mas. Nah, masalah hasil ya wis dipasrahke maring sing aweh urip atau Allah, ya dipasrahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Yang penting kita berusaha, berikhtiar sekuat tenaga kita, semampu pikiran kita. Apa yang kita punya kita keluarkan, kita terapkan untuk di proses pembuatan lubang tanam, di proses pemupukan, penyemprotan dan sebagainya. Semampu kita belajar, untuk pada ahlinya kita juga lagi belajar. Harapannya dengan kita belajar dan belajar, kita akan tahu sisi kelemahannya sebenarnya ada di mana. Nah, kalau kita cuma teori saja, kita tidak melakukan langsung, jadi kita hanya akan mendengar. Karena mendengar itu kadang-kadang beda sama penerapan. Kita pakai seperti ini. Kalau kita tidak mengaplikasikannya sendiri, maka akan beda. Seperti itu pemirsa. Ini nyampe sini belum selesai. Nah, itu udah galian juga. Nah, ini kita gali. Nah, karena tanahnya nggak begitu ya, nggak lurus. Yang tanah kadang-kadang ada yang ngejos ataupun atasnya lebar terus bawahnya mengecil. Jadi
cara pembikinan parit ini di tengah ini manak pemirsa, di tengahnya itu manak. Kita jalan lagi terus. Ini lagi mau ganti daun pemirsa, kelihatannya kurang bagus nih. Ini lagi mau ganti daun. Sebenarnya ini sudah saatnya untuk pemupukan pemirsa, pemupukan kimia. Tapi karena ini pembersihannya rumput belum selesai, jadi masih saya tunggu untuk selesai dulu ini. Nanti kalau memang benar-benar udah selesai semua, beres semua, nanti akan kita taburkan dengan pupuk dolomit untuk pengaturan pH tanah supaya menjadi normal kembali. Kalau di musim hujan seperti ini nggak ada pupuk dolomit, dia akan mengalami basah tanah yang terus menerus, jadi akan lembab terus menerus, maka pH tanah akan menjadi drop. Dan ketika pH tanah itu drop di bawah 5, itu apalagi 4, itu yang namanya akar tanaman itu tidak bisa mencari makan dengan sempurna. Ya, tidak bisa mencari makan dengan sempurna, akhirnya pertumbuhan akan melambat. Seperti itu pemirsa. Nah, kalau ini nanti sudah kita kasihkan pupuk dolomit, selang setengah bulan atau 20 hari nanti kita tambahkan pupuk NPK. Biasanya yang kita pakai itu jenis NPK 16 16 16. Untuk NPK nya itu mereknya itu bebas lah, untuk mereknya bebas. Jenengan pakai merek apa yang Anda seneng, nggak masalah, yang penting kandungannya 16 16 16, karena ini untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan. Jalan lagi. Nah, ini subur sekali pemirsa ya, subur sekali. Tapi sayangnya kita buat video bukan di musim durian, jadi nggak ada buah duriannya. Adanya ya cuman pohon durian sama rumput-rumput. Nah, ini pemirsa, ini juga ada yang lagi berbunga dan menyisakan sedikit pentil. Nah, ini bunganya seperti ini. Ini kita sudah ada pentil yang bisa tersisa. Ini sama seperti yang tadi ya. Mudah-mudahan ini pentil ini bisa menyisakan 1, 2 ataupun sekitar 5 buah durian. Semoga saja harapannya bisa terkabulkan. Jalan lagi. Nah, ini perbatasan nih pemirsa. Ini perbatasannya. Nah, ini pohon gamalinu yang sana. Nah, ini adalah perbatasan dari tempat saya kemarin. Dari bawah kita muter terus. Nah, ini perbatasan. Ini duriannya kemarin mengeluarkan bunga, tapi alhamdulillah rontok. Ya, nggak apa-apa pemirsa, yang penting kita sudah berusaha semampu kita. Tapi karena memang curah hujan yang terlalu banyak itu akan menyebabkan kegagalan bunga durian. Biasanya itu kalau hujannya sore nyampe malam, ketika bunga durian itu membutuhkan penyerbukan, karena hujan terus menerus, nggak ada predator yang keluar yang ikut membantu penyerbukan. Dan akhirnya karena ndak ada perkawinan silang di antara
bunga pejantan dan bunga betina nggak ada perkawinan, akhirnya ketika dia mekar dia akan langsung jatuh. Misal ya, sambil jalan kita dengerin suara adzan dulu pemirsa ya. Nah, itu adzannya sudah selesai. Nah, kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Terus menuju ke tempat peristirahatan. Tempat peristirahatan di sawah. Wong desa tuh ngomongnya nang gubuk misalnya. Gubuk di sawah itu ya lumayan, dikala kita kepanasan kita masih bisa berteduh, dikala kehujanan kita bisa buat berteduh seperti itu pemirsa. Nah, sebenarnya kemarin kita bakar ya yang ini, tapi karena belum terlalu kering jadi masih susah untuk hidupnya. Nah, nyampe di sini lagi. Kita nyari uril dulu misah. Itu tadi golok saya itu ketinggal di mana ya? Goloknya ketinggal. Kita lihat-lihat dari tadi nggak kelihatan. Nah, kita mulai dari mana tadi ya? Kita nyari golok atau oril. Urile tibone ngendi? Digoleti ora ketok. Apa di sini ya? Tadi waktu ya pertama kali kita nyiram di sini ya. Kita nyari uril dulu pemirsa. Nah, waktu kemarin pertama kali saya nyiram di sini, tapi urilnya taruh di mana tadi ya? Urile iku reketok mas. Oh, nah ketemu. Urilnya ketemu pemirsa. Nah, kita lagi benah-benah di sini. Nah, ini pemirsa, ini dulunya di sini ngembes terus ya, karena di atas itu sawah.
Ini tempatnya ngembes terus pemirsa. Jadi untuk kita tanami durian, kalau nggak kita bikin parit seperti ini, dia nggak bakalan hidup. Jadi terpaksa dulunya di sini saya gali ya, tapi karena terlalu mepet sama yang di atas, tanahnya itu gugur, tanahnya longsor terus. Jadi aku kasihan sama petaninya yang ada di atas, tidak enak ya kalau kita gali terlalu dalam. Akhirnya di sini kita uruk dan kita bikin parit yang baru di tempat ini. Jadi harapannya nih nanti kita pasang tajar hidup lagi ke sana, ke sebelah timur ujung nyampe sana. Lalu kita akan tanami pohon pancong juga buat pakan ternak. Nah, ini genangannya air seperti ini. Padahal sawah yang ada di sini ini kering pemirsa. Itu enggak ada airnya tuh ya, enggak ada airnya. Tapi karena memang dari atas sumbernya itu ini yang agak paling bawah, jadi air tetap ada keluar di dalam tanah pemirsa nih. Nah, ini bukan keluaran air dari sini, bukan. Ini enggak ada airnya pemirsa. Tapi memang rembesan dari atas, dari sana. Karena ini berarti itu atas pemirsa, dia menurun ke sini, menurun dan air tetap keluar di sini pemirsa. Itu seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya lahan yang di sawah, itu memang harus digali dalam pemirsa. Tanahnya harus benar-benar kering. Kalau tanahnya enggak kering, aduh susah sekali, karena sebenarnya ini adalah tanaman padi dulunya. Tapi memang harus dibikin got yang dalam supaya air ini benar-benar tuntas. Kita jalan lagi. Nah, kita perlihatkan got yang awalnya. Got yang awal seperti ini. Nah, kita got seperti ini. Tapi ini yang ini longsor terus. Ini longsor terus. Jadi nanti kita akan uruk dari sebelah sini dan kita bikin paritnya di sebelahnya lagi pemirsa. Nah, ini untuk teman-teman semua yang membutuhkan pohon durian semimang, ini dongkelannya kita karantina masih banyak di sini pemirsa. Nggak usah mahal-mahal lah, nggak usah mahal-mahal, yang penting kita sukses bersama pemirsa. Keliling sawah durian, mengelilingi. Nah, itu ada air pemirsa. Ini air itu airnya mengalirnya ke sebelah timur. Ini paritnya sudah di sini. Nanti kita akan pindah. Jadi yang parit yang ini kan kita uruk, kita ganti parit yang di sana. Harapannya ini enggak runtuh terus ya, enggak longsor terus. Aduh, capek ya pemirsa ya. Dari tadi kita jalan terus. Kita jalan terus menerus. Nah, kemarin ini juga sempat mengeluarkan durian ya. Sempat mengeluarkan duriannya. Kemarin sudah kita review durian ini, sudah satu buah yang saya makan. Berarti kemarin ada bunganya sih agak banyak, tapi sisa cuman satu. Ini masih ada bekasnya, ini kulitnya. Nih kulit duriannya. Kemarin sudah kita review, kita makan. Bagus sekali pemirsa, warnanya kuning, tebal, nggak ada bijinya sama sekali. Nah, ini juga, ini masih terlalu masih terlalu jaraknya itu masih terlalu dekat, karena ini sebenarnya persiapan buat dongkelan pemirsa. Nah,
Nah, itu ada burung-burung. Nih ada pohon alpukat juga. Ini pohon alpukat yang saya tanam adalah pohon alpukat yang jenisnya itu Red Vietnam. Jenis Red Vietnam yang kita tanam di sini pemirsa. Ini kita tanam ada sekitar 3 pohon yang kita tanam di sini. Alhamdulillah mulai mengeluarkan pentil walaupun nggak banyak ini. Oh ya. Oke, seperti itu pemirsa ya video saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, sekedar untuk edukasi cara penanaman pohon durian di sawah. Seperti itu pemirsa, saya udah capek banget nih jalan terus menerus. Mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.